Hai 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 teman-teman, jumpa lagi di Ngobat, ngobrol bareng Fatwi. Kita udah lama banget ya nggak ngobat. Dan kali ini, dalam episode ngobat kali ini, Fatwi pengen ajak teman-teman ngobrol tentang sesuatu. Apa itu? Yaitu seniman versus orang gila. Aneh banget topiknya, random banget. Seniman orang gila. Tapi serius, Fatwi pernah pada suatu poin ya dalam hidup Fatwi mempertanyakan tentang kewarasan Fatwi sendiri. Gue ini waras nggak ya? Gitu. Ada suatu kayak apa ya? Keraguan gitu bahwa aku ini waras 100% nggak gitu. Karena kenapa bisa bertanya kayak gitu? Karena ada kalanya gitu Fatwi ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Banyak ngelakuin hal-hal aneh aja gitu, yang random, yang sifatnya nggak jelas gitu, kelakuannya aneh aja pokoknya. Agak susah dijelasin ya, karena anehnya tuh bukan aneh yang gimana gitu, bukan aneh yang sifatnya esensial, tapi anehnya tuh yang sifatnya aneh aja gitu, kelakuannya aneh. Dan Fatwi sendiri kayak ngerasa sebenarnya pada dasarnya Fatwi ini pemalu, tapi kalau kalau dalam hubungan antara personal gitu ya, Fatwi itu pemalu, nggak berani gitu, bahkan untuk nyapa aja kadang-kadang berat gitu. Tapi ketika udah di atas panggung itu kayak Fatwi kayak bener-bener jadi orang yang berbeda gitu, jadi bener-bener kayak yang nggak tahu malu. Dan Fatwi enjoy banget gitu suasana di atas panggung itu, dimana ditonton banyak orang dan melakukan apapun itu lah. Maka jadi Fatwi menyadari gitu bahwa Fatwi ini sebenarnya seniman ya, punya jiwa seniman. Cuma kadang-kadang ya itu jadi waras apa enggak gitu. Tapi sebenarnya ketika kita bisa mempertanyakan diri kita sendiri bahwa gue ini waras atau enggak gitu, mungkin itu berarti bahwa kita sebenarnya masih waras, bahwa kita masih punya kendali diri. Oleh karena itu di belakangan tapi kayak menyadari bahwa sebenarnya hanya ada perbedaan tipis antara orang gila dengan seniman. Seniman itu adalah sebenarnya orang gila. Ngatain diri sendiri orang gila. Seniman itu sebenarnya ada orang gila, cuman seniman adalah orang gila yang tahu kapan dia mengendalikan kegilaannya. Jadi seniman adalah orang gila yang punya kontrol terhadap kegilaannya. Ketika dia dibutuhkan, maka kegilaan ini bisa dikeluarin gitu. Tapi ketika nggak dibutuhkan, kegilaan ini akan dikurung. Sehingga dia terlihat waras gitu. Kayaknya gitu ya. Sedangkan orang gila beneran adalah orang yang nggak tahu atau nggak punya kontrol terhadap kegilaannya. Jadi dia gila setiap saat gitu. Dan dia nggak tahu bahwa dia gila. Akhirnya Fatwi balik lagi ke studio Fatwi nih. Kenapa? Karena di atas ternyata makin berisik ya, makin banyak suara ini dan itu. Oke, kita lanjut ya. Kita ambil contoh aja tentang seniman, seorang seniman. Ya apapun itu, orang kita sering bilang artis lah atau apa ya. Di atas panggung misalnya atau di depan kamera, baik itu untuk konsumsi TikTok, untuk konsumsi YouTube atau apapun itulah, berani melakukan hal-hal yang memalukan bagi orang pada umumnya gitu. Jadi kayak joget-joget lah atau apa gitu. Orang waras sebetulnya nggak mau. Orang waras nggak mau melakukan hal itu, tapi seniman mau melakukan hal itu. Walaupun ya seniman juga macam-macam ya, tapi banyak diantaranya ya mau melakukan hal itu. Jadi seringkali Fatwi berpendapat bahwa orang waras itu tempatnya bukan di panggung. Panggung itu ada tempatnya untuk orang gila. Tempat orang waras adalah di bawah, di tempat penonton gitu. Jadi orang waras nontonin orang gila melakukan hal-hal gila. Dan orang warasnya terhibur gitu. Butuh satu poin gitu dalam hidup seseorang untuk bisa mengubah yang tadinya tanda kutip waras gitu ya, jadi orang yang tanda kutip gila juga, which means seniman. Di sini Fatwi lagi bicara soal seniman. Jadi bukan Fatwi nggak bilang gila secara negatif ya seniman itu. Seniman itu gilanya positif karena dia menghasilkan suatu karya seni yang bisa diapresiasi oleh banyak orang. Banyak orang juga suka, enjoy, terhibur gitu ya. Jadi positif. Gilanya nih gila positif. Bukan gila yang destruktif, bukan gila yang mengganggu gitu loh. Jadi kalau kita malu-malu jadi orang waras tanda kutip itu tadi, sebenarnya kita nggak layak untuk ada di atas panggung gitu. Penonton juga nggak akan enjoy. Penonton mau lihat sesuatu yang beda. Makanya nggak semua orang itu bisa sukses mendarat di dunia entertainment. Butuh jiwa sebetulnya. Butuh jiwa. Bukan cuma sekedar butuh skill yang bagus atau niat naik ke atas panggung, bukan itu aja. Tapi butuh jiwa lebih dari itu. Tapi itu juga memang nggak harus diakui bahwa jiwa aja nggak
nggak cukup kadang-kadang ya. Fatwi kenal ada seseorang yang punya jiwa seni, jiwanya udah di situ, tapi memang secara bakat dia agak kurang ya. Jadi ya akhirnya nggak bisa sukses juga di dunia entertainment juga. Kombinasi lah antara memang bakat, kemudian jiwanya memang jiwa seni, jiwa orang gila itu tadi. Tuh, jadi dia nggak malu-malu ya. Dia apa adanya, dia total gitu. Butuh juga determinasi juga. Yang Fatwi rasain sampai sejauh ini, Fatwi terjun di dunia seni. Sampai sekarang Fatwi belum jadi siapa-siapa. Fatwi belum jadi apa-apa. Dan mungkin kalau pada saat video ini rilis juga, dengan follower Fatwi yang cuma 50 sekian, video ini juga paling-paling hanya akan dapat berapa view. Nggak banyak. Paling-paling 10-20 paling banyak. Dan udah. Tapi butuh determinasi. Artinya dengan menyadari itu, Fatwi tahu kok bahwa Fatwi ngupload video ini nggak ada yang nonton, nggak ada yang respon, nggak ada yang peduli juga. Tapi butuh suatu determinasi. One day, mungkin years from now, jadi beberapa tahun dari sekarang, mungkin Fatwi akan melihat lagi video ini atau video-video sebelumnya yang masih view-nya sedikit gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat kalau one day Fatwi jadi sukses. Ini pernah ada video-video yang cuma dapat sekitar 50 view-an dan sebagainya. Butuh determinasi, jadi harus terus berjuang. Dan kalau kita terus berjuang, bisa jadi nanti mungkin kita suatu saat kita akan metik suksesnya gitu. Jadi banyak juga orang yang senang seni ya, orang yang senang musik atau apapun itu. Mereka pengen jadi artis ceritanya. Dan kemudian mereka berusaha untuk bisa masuk ke situ. Tapi ketika gagal sekali, dua kali, atau misalnya kemudian terdesak oleh hal-hal lain seperti misalnya sekolah atau karir atau apapun itu, akhirnya dia berhenti gitu. Jadi ya nggak akan berhasil. Fatwi udah berusaha di dunia seni itu dari sekitar tahun 97-an ya, benar-benar terjun secara pro di seni. Tapi kayaknya agak ya mungkin salah jalannya. Salah jalannya. Harusnya bukan ke situ, karena sampai berapa puluh tahun Fatwi nggak jadi apa-apa. Ketika Fatwi mau mulai juga serius di industri gitu ya, kayaknya juga Fatwi udah agak ketuaan juga, tapi butuh pekerjaan juga karena kadang-kadang ini nggak langsung menghasilkan gitu ya. Makanya orang gila kan. Mau mempertaruhkan segalanya untuk hal yang kita nggak tahu, ya orang gila sih. Orang waras nggak mau dia. Orang waras udah langsung cut, oke. Gue harus kerja, gue harus dapat duit, terus ya udah kerja. Jadi apa kek? Yang penting dapat duit gitu. Nggak mempertaruhkan kayak gitu ya. Jadi pada intinya yang pokok dari yang kita bisa rangkum dari pembicaraan hari ini adalah, yang pertama, seniman dan orang gila itu beda tipis. Seniman adalah orang gila yang bisa mengendalikan kegilaannya, sedangkan orang gila tulen adalah orang gila yang nggak bisa mengendalikan kegilaannya karena dia nggak nyadar bahwa dia gila. Gitu. Sedangkan seniman ini nyadar, gue gila, jadi gue harus mengendalikan kegilaan ini. Which means mungkin dengan begitu dia jadi waras tapi gila. Bingung kan? Sama, tapi juga bingung. Yang kedua, butuh determinasi. Bagi si orang gila ini memang butuh determinasi. Walaupun udah tahu nggak sukses atau apa, kalau orang waras sudah quit, nyerah, udah oke. Tapi orang gila ini dia tetap akan maju terus sampai dia sukses. Terus yang berikutnya, orang gila itu tempatnya di panggung. Orang waras di bawah panggung, nonton yang ada di panggung. Orang waras nonton orang gila. Oke, jadi bagi kita yang memang punya darah seni, punya jiwa seni, kita ini yang memang gila, tapi gilanya secara positif. Kita terus berjuang untuk dapat apa yang kita impikan, untuk dapat apa yang bisa dibilang jadi salah satu yang paling ingin dicapai dalam hidup. Fatwi juga akan berjuang terus. Kita sama-sama berjuang. Oke. Ya, segitu aja dulu ngobat kita kali ini. Semoga ini bisa memberi inspirasi bagi teman-teman yang juga memang lagi berjuang juga, bagi teman-teman yang memang punya mimpi dan sedang bekerja keras untuk meraih mimpi itu. Ayo kita sama-sama. Itu aja. Dan kita akan ketemu lagi di ngobat-ngobat episode berikutnya. Bye-bye.